Karena musyrikin bukan orang yang pantas untuk dimintakan maghfirah, untuk dimintakan ampunan dari Allah. Dan jika tetap dilakukan, jika saja tetap dilakukan, kamu istighfar untuk musyrikin, artinya kamu seperti ngotot dan memaksa agar Allah mengampuni musyrikin, orang yang menyekutukan Dia, sementara Allah sudah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah nggak akan ampuni jika disekutukan dengan yang lain. Tetap kamu lakukan berarti itu i'tida fi doa, sudah melampaui batas dalam doa. Doa yang tidak diperbolehkan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah nggak cinta, tidak senang dengan orang-orang yang tidak melampaui batasnya dalam doa. Kif kamu mintakan ampunan sementara Allah tidak mengampuninya? Ada tidak. Ayat menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mukminin yang bersama beliau, sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in dan a'immah dan muwahhidin, ahli tauhid yang mengikuti Rasul SAW, yang taat kepada Allah, dengan turunnya ayat ini tidak akan beristighfar untuk kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga kalau saja seandainya mereka mampu atau bisa, seandainya dalam tanda kutip, seandainya diberi kemampuan dan kebisaan, bisa untuk istighfar dalam keadaan mereka di kuburnya, di barzakh, Rasulullah SAW, mukminin, aulia, orang-orang saleh di barzakhnya, seandainya pun mereka bisa istighfar, tidak akan mereka istighfar untuk musyrikin. Orang-orang yang musyrik kepada Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, mereka minta syafaat kepada selain Allah, doa, tawaf dan lain sebagainya di kuburan-kuburan orang saleh, para wali, seandainya pun mereka bisa istighfar di barzakhnya, nggak akan mereka istighfar untuk mereka-mereka ini, karena itu dilarang oleh Allah. Padahal itu yang diharapkan. Ngapain mereka kuburan-kuburan itu? Satu-satunya dan utama yang mereka harapkan untuk para wali ini, syufa'auna indallah, yuqarribuna ilallahi zulfa, supaya istighfar bagi mereka, kan gitu. Mintakan ampunan kepada Allah agar mereka diberi syafaat dan semana itulah. Dan itu gak akan mereka lakukan. Merekanya musyrik,
kepada Allah dengan memberikan dan menunjukkan tujuan amal ibadahnya kepada orang-orang yang telah mati. Musyrik kepada Allah. Waqad dzakara al-ulama linuzul hadhihi al-ayah asbaban ukhar. Ada sebab-sebab nuzul lain yang ulama sebutkan dalam ayat ini. Fala munafat, dan itu tidaklah bertentangan. Lianna asbaban nuzul qad tata'addad. Karena sebab turunnya ayat bisa saja beberapa sebab. Ya karena kejadian ini, karena kejadian itu, karena kejadian ini, maka turun ayat. Ayat yang sama. Qala al-hafidh amma nuzulu hadhihi al-ayat ats-tsaniyah fawadhihun fi qissati Abi Thalib. Ayat kedua ini wadih, kata hafidh. Turun terkait kisah Abu Thalib. Wa amma nuzulul ayat allati qablaha fa fihi nadhar. Tetapi kalau pada ayat yang sebelumnya dikatakan itu terkait juga kisahnya Abu Thalib, fihi nadhar, perlu dikaji ulang tentang kebenarannya. Demikian hafidz sebutkan. Wa yadhhar annal murad annal ayatal muta'alliqa bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalib bimuddah wa hiya 'amma fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Tetapi tampak bahwa ayat ini terkait istighfar, larangan istighfar, turunnya setelah beberapa waktu setelah kematian Abu Thalib. Dan itu umum memang, ya kepada Abu Thalib dan kepada siapapun yang musyrik dilarang untuk istighfar bagi mereka. Yuwaddihu dzalik ma ya'ti fit tafsir, lebih jelas dalam tafsir. Fa anzalallahu ba'da dzalik, Allah turunkan setelah itu, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin al-ayah. Wa nazala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta. Kulluhu zahirun annahu mata ala ghairil Islam. Semua ini juga selain masalah asbab nuzul memperkuat bahwa Abu Thalib mati di atas agama selain Islam. Wa yudha'ifu ma dzakarahu Suhaili annahu ra'a fi ba'dhi kutubil Mas'udi annahu aslam lianna mithla dhalik la yu'arad atau la yu'aridu ma fi sahih. Intaha. Dan ini melemahkan apa yang Suhaili nukilkan. Suhaili termasuk ulama usyar tentang sirah, sejarah Rasul. Nah, dia melihat di beberapa kitab Al-Mas'udi bahwa Abu Thalib Islam. Mas'udi ini Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi. Mas'udi ini Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi. Akhbari sahibu gharaib, yang
menurut Hafidh dia ini sekedar menukil-nukil riwayat atau sejarah dan dikenal dengan sahibul gharaib, aneh-aneh yang dia bawakan. Gharaib ya seperti ini, nyeleneh, menyalahi yang ma'ruf, yang kuat, yang sahih. Dia yang menyatakan bahwa Abu Thalib Islam atau mati dalam keislamannya. Bahkan kata Hafidh, tampak memang dari kitab-kitab Al-Mas'udi dia ini Syi'iyan Mu'taziliyan, seorang Syiah plus seorang Mu'tazilah, seorang Syiah plus juga seorang Mu'tazilah yang tentunya punya misi dan kepentingan besar untuk memaksakan bahwa Abu Thalib Muslim dan mati pada Islamnya agar maunya mereka keturunan Ali bin Abi Thalib terjaga gitu. Walhasil itu bertentangan dengan yang di Bukhari dan juga Muslim. Wa fihi tahrimul istighfar lil musyrikin. Itu pula berarti larangan haram istighfar untuk musyrikin. Wa muwalatuhum wa mahabbatuhum. Larangan berwala dan cinta kepada musyrikin. Bahkan kalaupun itu uli kurba, kerabat dekatmu sekali. Bahkan orang tua sendiri, ibu Rasul SAW, tidak diizinkan oleh Allah untuk beliau istighfar kepadanya. Ibu yang mengandungnya, yang ini. Tapi ketika itu perkaranya musyrik, maka dilarang Rasulullah SAW beristighfar bagi mereka. Karena istighfar jelas itu bentuk nyata dari wala wal mahabbah. Berarti ada kecintaan, ada kasih sayang yang dalam, ada loyalitas, makanya kamu peduli, kamu berusaha memintakan ampunan bagi mereka, kan menunjukkan kasih sayang dan cinta. Padahal itu dilarang, haram kepada kaum musyrikin. Nah, sehingga ayat mendidik seorang muwahhid bahwa segala sesuatu hendaknya mereka gantungkan kepada Allah. Mereka percayakan dan mereka minta hanya kepada Allah. Bahkan terlebih kalau itu perkara-perkara besar, hidayah. Rasul sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah itu bahkan kepada orang yang sangat beliau cintai. Hidayahnya untuknya, yang berjasa besar untuk beliau, pamannya Abu Thalib. Begitu pula syafaat, perkara-perkara besar. Semua itu bukan di tangan manusia. Bahkan Rasul pun tidak memilikinya, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang di bawah beliau, yang disepakati tentunya bahwa semua selain Rasul di bawah beliau, kemuliaannya, kehormatannya. Jika Rasul saja nggak bisa, terlebih-lebih lagi yang selain beliau. Maka hanya kepada Allah segalanya dimintakan dan kita bergantung dan berharap
hanya kepada Allah Jalla fi'ula, hanya Dia yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi, terlaksana. Apapun yang tidak Allah kehendaki itu pun tidak akan terjadi, terlaksana. Yang memahami itu maka nggak akan menoleh sedikit pun kepada selain Allah, siapapun itu. Nah, demikian agar terkupas habis segala bentuk ketergantungan kepada orang-orang saleh, terlebih yang telah mati, untuk meminta dan berharap terutama perkara-perkara besar seperti syafaat kepada mereka. Dalam bab ada beberapa masail al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Penafsiran ayat ini, bahwa Rasul tidak mampu memberi hidayatu taufik kepada siapapun, bahkan orang yang beliau sendiri ingin hidayah itu sampai padanya. Dalam keadaan beliau masih hidup, sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa. Maka bagaimana diharapkan beliau bisa memberi hidayah setelah beliau meninggal dunia? Setelah beliau wafat, beliau hidup saja nggak bisa diharapkan untuk memberi hidayah. Bagaimana kemudian mereka berharap Rasul memberi hidayah dalam keadaan beliau telah wafat, sallallahu alaihi wasallam? Thaniya tafsiru qawlihi ma kana lin nabi. Ayah tentang istighfar tadi. Larangan untuk istighfar, memintakan ampunan, masuk tentunya di dalamnya memintakan kebaikan bagi mereka agar semuanya diterima arwahnya di sisi Allah, dijaga dari azab kuburnya, diselamatkan dan semakna itu. Makanya termasuk kesalahan syai', kesalahan yang banyak tersebar tanpa disadari oleh muslimin sendiri, pengucapan almarhum. Almarhum itu orang yang dirahmati. Atau kalaupun itu uslub berdoa, berarti kamu berharap mendoakan agar dia dirahmati oleh Allah, rahmat kasih sayangnya. Itu diucapkan kepada kufar sekalipun. Almarhum bapak fulan, almarhumah ibu fulana, kufar musyrikin.
yang tidak beragama Islam. Ini juga tentunya bentuk dari wala dan mahabbah kepada mereka yang dilarang oleh Allah di dalam ayat. Serupa dengan itu pula menampakkan kesedihan dan merasa kehilangan dengan kematian mereka dengan bentuk apapun, ikut berkabung, ikut bela sungkawa, ikut ngirim kembang, kertas, itu yang gede itu loh, karangan bunga kertas atau bunga betulan, walhasil ditulis dari fulan muslim miskin, entah karena teman kerjanya atau apa, ikut bela sungkawa, ikut atas kepergian almarhum bapak fulan Nasrani, fulan Buddha, entah Hindu, entah apa agamanya. Ini semua haram, tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan dia senang dengan kematian kufar, alhamdulillah, mengurangi kekufuran di muka bumi. Alhamdulillah fulan mati. Sama ini, ibarat ini tanpa disadari oleh muslimin, muslimat yang awam. Dengar siapa yang mati, fulan kufar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini istirja. Kalimat yang diungkapkan kesedihan atas musibah yang terjadi, kematian fulan muslim. Adapun kufar, alhamdulillah, afanallah min syarrih. Kita diselamatkan Allah dari kejahatannya dan kekufurannya. Al-thalithah wa hiya al-mas'alatul kabirah tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilm. Masalah besar dan inti dalam hadis ini, yaitu makna la ilaha illallah. Makanya ditolak oleh Abu Talib, difahami oleh Abu Jahal. Wah, dengan ini kamu harus berlepas diri, harus benci, antipati kepada segala yang disembah selain Allah, dituhankan oleh mereka dan leluhurnya selama ini, Quraisy. Makanya dia menolak untuk mengucapkan itu. Ada faidah yang ulama sebutkan dalam masalah talqin. Tidak perlu mulakin yang mentalkinkan orang yang hendak mati, kalau itu muslim tentunya, untuk mengatakan qul la ilaha illallah, apa yang semakna dengannya. Kalau qul dalam bahasa Arab, misalnya kalau bahasa Indonesia, katakan la ilaha illallah. Atau mungkin bahasa Jawa, nyebut la ilaha illallah, nyebut. Tidak perlu dan tidak boleh bahkan. Cukup kamu talqinkan la ilaha illallah itu saja untuk mengingatkan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Karena dia sedang menghadapi kesulitan yang sangat. Al-maut, sakarat, berat. Dia akan tambah
kesulitan, tambah sumpek kalau kamu hujani dengan perintah-perintah begitu. Jangankan ini yang sangat dahsyat, kematian baginya. Orang di dunia aja ketika dia masih hidup, kalau sibuk sedang betulin apa gitu, sedang ngurusi sesuatu, kemudian kamu jejeli sesuatu kesibukan yang lain. Ini apa ini? Terus terangkan sebentar aja, gini. Dia akan marah. Ya ini masalah penting yang sedang dia mau selesaikan. Sementara kamu terus jejeli dia dengan pertanyaan-pertanyaan atau kalau muhtadhar yang naza ini fi sakaratil maut, kamu bingungi dengan itu, naudzubillah, dia akan malah benci dengan perkataan itu. Anda sendiri menghadapi kesulitan besar, kematian baginya. Tadi dengan bahasa-bahasa tadi, ayo nyebut pak, nyebut. Ya, dia tambah sumpah. Nggak usah, nyebut-nyebutnya itu nggak usah. Sudah kamu bisiki telinganya, la ilaha illallah. Beberapa kali dibisikkan itu di telinganya. Dan itu pun tidak terus menerus bersambung, juga akan sumpah dia. Intinya adalah membimbing dan mengingatkan dia agar itu yang dia ucapkan di akhir hayatnya. Nasallallahu min fadlih. Begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan begitu. Paham? Al-muhim itu kembali kepada faidah makna la ilaha illallah yang difahami betul oleh Abu Talib, oleh Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah saat itu musyrikin. Berbeda dengan kata Imam man yadda'il ilm, yang ngaku ngerti ilmu, katanya faham tauhid, faham Islam, tapi miskin hatta la ilaha illallah dia nggak ngerti. Kalau ditanya la ilaha illallah, seputar penjelasannya rububiyah Allah. La qadir ala al-ikhtira' illallah, la khaliqa illallah, dan yang serupa dengan itu. Kekuasaan di semesta alam, pencipta nggak ada selain Allah, semua ini rububiyah. Maka naif betul dia yang mengaku tahu ilmu, faham tauhid, faham Islam, Muslim, tetapi Abu Jahal dan Abu Talib yang musyrik pun lebih faham dari dia tentang la ilaha illallah. Naif betul. Celaka betul bahkan seorang hamba yang demikian. Yang musyrikin sendiri di dahulu kala, di Quraisy, lebih faham dari dia. Nah, makanya nggak mau diucapkan oleh Abu Talib. Makanya Abu Jahal mengingatkan terus agar tidak diucapkan oleh Abu Talib karena faham maknanya. Tidak ada yang boleh disembah, dituhankan, diibadai melainkan Allah Ta'ala, dan orang dengan itu harus benci dan antipati betul, berlepas diri dari segala yang dituhankan, disembah selain Allah. Ar-rabi'a anna Aba Jahl wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang keempat, bahwa Abu Jahal dan yang bersamanya juga tahu maksud Nabi SAW. Makanya dia katakan kepada Abu Talib, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Kamu mau tinggalkan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Menunjukkan Abu Jahal sendiri faham betul apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Untuk Abu Talib pamannya berlepas diri, benci, dan antipati kepada ajaran Abdul Muttalib dan leluhur-leluhurnya sebelumnya, Quraisy semua. Abu Jahal paham itu. Makanya dia ingatkan, kamu mau tinggalkan ajaran Abdul Muttalib, bapakmu. Kamu mau ikuti anak muda ini. Kamu mau benci ajaran bapakmu. Nah. Al-khamisa jidduhu sallam wa mubalaghatuhu fi islami ammih. Kesungguh-sungguhan seriusnya Rasul dan mubalaghahnya untuk Islamnya paman beliau. Ya, satu karena kerabat, ini pamannya sendiri dan seperti bapaknya sudah selama ini ngemong, melindungi dan membela Rasul. Dan yang kedua, jasanya yang begitu besar. Walhasil, itu yang Allah kehendaki, bahwa Rasul tidak kuasa untuk memberikan hidayah, taufik kepada orang bahkan yang beliau cintai hidayahnya sekali. Hanya Allah yang ingin. Allah jelaskan bahwa hanya Allah yang tentukan dengan kehendaknya. Tabaraka wa ta'ala. Faidah lughawiyah pula. Abul ab itu jad. Abul ab jad dengan fathahnya jim. Faminal khata', dari kesalahan yang banyak terucap dengan kasrohnya jim. Ada jiddi, kakekku kalau dalam bahasa Arab. Jid, jid itu keseriusan. Jad, ada jaddu fulan, jaddi fulan bin fulan. Dan itu beberapa ulama mengumpulkan yang diistilahkan athalath atau muthallath. Satu kata yang bisa dibaca dengan 3 harokat dengan makna berbeda-beda. Dan disebutkan kalau kasroh maknanya ini, dengan fathah maknanya ini, dengan dhamma maknanya ini. Kata yang sama. Jiddun, jaddun, juddun. Qutrub rahimahullah, salah satu dari ulama lughah yang mengumpulkan semua itu dalam Mutsallath Qutrub Ma'ruf. Jadi dia kumpulkan kata-kata dalam bahasa Arab yang seperti itu. Bisa dibaca dhamma, kasrah, fathah dengan maknanya sendiri-sendiri. Al-khamisah, sudah. As-sadisah,
Ar-rad ala man za'am Islam Abdul Muttalib. Bantahan bagi yang menyangka Islamnya Abdul Muttalib. Terbukti ungkapan Abu Jahal, atarghab an millati Abdul Muttalib, kepada Abu Talib. Maka ajaran Abdul Muttalib syirik, kufur. Hanya dibela dan dipertahankan oleh Abu Jahal. Sekaligus tentunya bantahan kepada yang menyangka bahwa Abu Talib juga Islam. Karena yang terucap darinya terakhir, huwa ala millati Abdul Muttalib. Mengikuti sarannya Abu Jahal. Waliyahzubillah. Dan ini tentunya pendapat Syiah, qabbahahumullah, yang bahkan mereka pula mengakui Abu Talib bukan sekedar Islam, Nabi. Abu Talib adalah Nabi, punya kenabian, yang itu kemudian turun kepada Ali. Makanya mereka pertahankan mati-matian ini. Padahal keduanya Abu Talib maupun Abu Talib dari musyrikin. Sabi'ah kaunuhu istaghfara lahu falam yughfar lah. Bahwa Rasul semula istighfar untuk Abu Talib, tapi juga tidak diampuni oleh Allah, bahkan kemudian dilarang. Telah lalu penjelasan bahwa karena segalanya Allah yang tentukan. Qul innal amra kullahu lillah. Segala urusan kembalinya kepada Allah. Allah yang atur, Allah yang kuasai. Rasul berharap sangat diampuni Abu Talib. Tapi dilarang oleh Allah untuk istighfar. Bahkan ibunya lebih dari pamannya juga dilarang oleh Allah, tidak diizinkan. Karena mereka musyrikin, mati dalam kemusyrikannya. Nah, maka Allah yang tentukan, dan seorang mukmin tinggal mentaati apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah, Rabb-nya. Athamina madharratu ashabis su' 'alal insan. Bahayanya teman jelek bagi seseorang. A'udzubillah, membawa celaka dan kejelekan. Allah alam, mungkin seandainya nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abdullah bin Abi Umayyah saat itu, mungkin Abu Talib bisa nerima nasihat Rasul. Ternyuh hatinya misalnya, kedekatan. Rasul ingatkan terus, gini ini pentingnya tauhid di akhirat gini. Mungkin dia mau dengar. Tetapi ada teman-teman jeleknya ini. Akhirnya terbawa dengan ikatan emosionalnya, ikatan ini. Makanya teman jadzab, seperti layaknya sembrani, kuat sekali lengket pengaruhnya kepada seseorang. Tergantung itu kebaikan, ya mempengaruhi kebaikan bagimu. Jelek temanmu, ya mempengaruhi kamu jadi jelek. Kamu jadi rusak, kamu jadi maksiat, kamu dimurkai Allah, durhaka, ya karena pengaruh teman-teman orang dekatmu. Kamu jadi orang soleh, jadi baik juga karena pengaruh siapa orang dekatmu. Maka orang yang akil, yang berakal dan ingin keselamatan, akan peduli dan menseleksi selalu, milih-milih teman. Mana yang itu berguna bagi dia dunia dan akhiratnya.
Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassallallahu alaihi